Dari mana organisasi Papua Merdeka mendapatkan senjata? Pertanyaan tentang dari mana organisasi Papua Merdeka atau OPM mendapatkan senjata sudah lama jadi perhatian publik. Masalah ini tidak sederhana karena melibatkan banyak jalur, ada kebocoran dari aparat, ada penyelundupan dari luar negeri, dan ada juga jual beli di pasar gelap dalam negeri. Sumber pertama yang paling sering disebut berasal dari oknum aparat keamanan sendiri. Laporan dari Organisasi Hak Asasi Manusia, Tapol tahun 2022 menyebut ada anggota TNI dan Polri yang menjual senjata kepada kelompok bersenjata di Papua. 2 anggota kepolisian ditangkap setelah menjual senjata api dan amunisi ke kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Kedua oknum anggota itu diketahui berdinas di Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Dalam laporannya yang berjudul Illegal Arms Sales, Tapol menulis bahwa telah terjadi penjualan senjata ilegal oleh aparat di Papua secara berulang. Beberapa kasus bahkan sudah diproses hukum dan pelakunya dijatuhi hukuman karena memperjualbelikan senjata milik negara. Selain membeli, kelompok bersenjata juga mendapatkan senjata dari hasil rampasan. Laporan dari Lembaga International Crisis Group yang berjudul Indonesia Resources and Conflict in Papua menjelaskan bahwa sebagian senjata yang digunakan kelompok bersenjata berasal dari hasil pertempuran dengan aparat keamanan. Dalam laporan itu disebutkan bahwa aktivitas gerilya di Papua banyak bergantung pada senjata yang dicuri dari militer dan juga dari Papua Nugini. Jadi, serangan terhadap pos TNI dan Polri tidak hanya untuk menyerang, tetapi juga untuk merebut senjata. Dari hasil pemeriksaan diakui itu otodidak karena memang awalnya suka pasang senjata angin, kemudian berkembang coba-coba untuk membuat senjata. Sumber lainnya datang dari penyelundupan lintas perbatasan, terutama dari Papua Nugini. Perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini sangat panjang dan sulit diawasi. Laporan dari ACLED atau Armed Conflict Location and Event Data Project tahun 2022 menyebut bahwa kelompok bersenjata di Papua membeli senjata dari pedagang di Ambon, Papua Nugini, dan bahkan ada dugaan juga dari Filipina. Laporan itu berjudul Papuan Independence and Political Disorder in Indonesia. Kepolisian Resort Bovendigul, Papua menggagalkan upaya penyelundupan senjata api dari Papua Nugini yang hendak dikirim untuk kelompok kriminal bersenjata. Selain menangkap 2 pelaku, polisi juga menyita barang bukti 4 senjata, amunisi, dan uang tunai. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan senjata ke Papua sudah melibatkan jaringan lintas negara. Selain itu, sebagian senjata juga didapat lewat pasar gelap di dalam negeri. Laporan dari West Papua Project di University of Sydney tahun 2011 menjelaskan bahwa senjata ilegal di Papua bisa diperoleh lewat jaringan lokal, baik dari pedagang gelap maupun perantara yang punya akses ke aparat. Harga satu pucuk senjata bisa mencapai ratusan juta rupiah, tergantung jenis dan kondisinya. Bahkan ada sistem barter, di mana kelompok bersenjata menukar hasil bumi atau emas dengan senjata. Untuk membeli senjata, tentu dibutuhkan dana besar. Laporan dari University of Warwick menjelaskan bahwa kelompok bersenjata mendapatkan dana dari donasi simpatisan luar negeri, pemungutan paksa di daerah, dan bahkan dari penyalahgunaan dana pemerintah daerah. Beberapa kasus menunjukkan dugaan penggunaan dana desa dan bantuan sosial yang dialihkan untuk mendukung kegiatan kelompok bersenjata. Aparat gabungan di Papua mengungkap pemerasan dana desa oleh organisasi Papua Merdeka. Pemerintah Kabupaten Tolikara secara resmi salurkan dana desa tahap pertama senilai 217 miliar kepada 541 kampung. Ini membuat masalah di Papua semakin rumit karena bersentuhan dengan korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Selain senjata modern, kelompok bersenjata juga masih menggunakan senjata rakitan dan senjata tradisional seperti busur, anak panah, dan parang. Menurut ACLED, meskipun mereka sekarang punya akses ke senjata api, sebagian besar pertempuran masih menggunakan campuran antara senjata modern dan tradisional.
Ini menunjukkan kemampuan mereka di lapangan masih terbatas. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan peredaran senjata di Papua. Beberapa oknum aparat yang terlibat penjualan senjata sudah ditangkap dan dijatuhi hukuman. TNI dan Polri juga meningkatkan pengawasan di perbatasan Papua Nugini untuk mencegah penyelundupan. Namun, medan Papua yang sulit membuat pengawasan tetap menjadi tantangan besar. Selain itu, masih ada jaringan lokal dan simpatisan yang mempersulit pemutusan pasokan senjata. Konflik bersenjata di Papua berdampak besar bagi masyarakat sipil. Banyak warga yang harus mengungsi karena takut terjebak dalam baku tembak antara aparat dan kelompok bersenjata. Tapol mencatat bahwa di beberapa wilayah seperti Intan Jaya, Nduga, dan Yahukimo, ribuan warga terpaksa meninggalkan rumah mereka. Situasi ini memperpanjang penderitaan masyarakat Papua yang sebenarnya ingin hidup aman dan damai. Hari ini sekolah-sekolah di kabupaten mati. Kalian ini paling bodoh. Saya bilang. Pelanggaran hak untuk anak muda. Guru di Indonesia tidak bisa sekolah baik-baik. Dari berbagai laporan dan penelitian, bisa disimpulkan bahwa senjata kelompok bersenjata di Papua berasal dari berbagai jalur. Ada kebocoran dari aparat, ada rampasan di lapangan, ada pasar gelap, dan ada penyelundupan lintas negara. Masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan operasi militer. Diperlukan penegakan hukum terhadap penjual senjata ilegal, pengawasan ketat terhadap dana daerah, dan kerjasama internasional untuk menutup jalur penyelundupan. Semua langkah ini penting agar Papua benar-benar damai dan masyarakatnya tidak lagi menjadi korban kekerasan. Pertama memang mereka membeli ya, jadi dari data yang kita dapatkan, yang kita sudah tangkap, mereka membeli itu bisa dari dalam negeri, bisa dari luar negeri. Kelompok-kelompok yang dari luar negeri itu mulai dari yang kelompok Filipina dan kelompok Papua Nugini. Sementara yang dari dalam negeri dari berbagai macam kelompok ya. Nah tentunya data yang sudah ada menunjukkan bahwa setiap tahun selalu ada kita melakukan penangkapan terhadap penjualan senjata api. Seperti bulan Maret kemarin kita sudah menangkap kurang lebih 12 senjata dengan hampir 4.000 amunisi seperti itu.